Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatika Putri Subhasari, NPM 21410156. Pada tugas etika dan filsafat komunikasi kali ini, saya memilih bab 8, yaitu privasi dalam etika dan filsafat komunikasi. Pertama, yaitu pengertian privasi. Privasi adalah hak setiap orang untuk menjaga informasi pribadi mereka dan mencegah akses dari pihak lain tanpa izin. Di era digital sekarang, di mana informasi bisa dengan mudah dikumpulkan dan disebarkan, privasi menjadi isu yang sangat penting. Kita seringkali tidak sadar seberapa banyak data pribadi yang kita bagikan secara online. Dan ini bisa beresiko jika jatuh pada tangan yang salah. Yang kedua, yaitu kita membahas tentang nilai privasi. Yaitu privasi memiliki nilai yang sangat tidak hanya praktis tapi juga moral. Ini adalah bagian dari hak asasi manusia, memberikan setiap individu kontrol atau informasi yang berkaitan dengan diri mereka. Tanpa privasi, orang tidak bisa merasa aman untuk berbagai pemikiran ataupun perasaan yang pada gilirannya mempengaruhi hubungan sosial kita. Yang ketiga adalah privasi sebagai nilai moral. Privasi juga menciptakan penghormatan terhadap otonomi individu dan martabat manusia. Ketika privasi dilanggar, kepercayaan dalam hubungan, baik itu antar pribadi maupun kelompok ataupun bermasyarakat institusi, bisa terganggu. Kita semua ingin merasakan dihormati dan diperlakukan dengan baik. Pelanggaran privasi sendiri bisa mengikis rasa kepercayaan tersebut. Yang keempat, yaitu problematika privasi dalam media. Media seringkali berhadapan dengan dilema antara menjaga privasi individu dan memenuhi hak publik untuk mengetahui suatu hal. Dalam jurnalisme, investigasi atau peliputan selebriti, batas antara privasi dan kepentingan publik seringkali kabur untuk menunjukkan betapa peliknya isu privasi dan pentingnya menemukan keseimbangan yang tepat. Pada bab privasi ini saya mengambil dua kasus, yaitu yang pertama adalah video syur dari Rebecca Klopper, di mana Rebecca yaitu seorang public figure menjadi korban penyebaran video syur yang dilakukan tanpa izin. Kasus ini memicu perhatian luas dari penyorot isu serius tentang pelanggaran privasi di dunia maya. Video tersebut viral di media sosial, membawa dampak negatif tidak hanya bagi Rebecca, tetapi juga menciptakan stigma sosial yang berat. Korban pelanggaran privasi tersebut juga mengalami trauma dan tekanan psikologi yang mendalam. Setelah melapor ke pihak berwajib, pelaku penyebaran video tersebut ditangkap dan dijatuhi hukuman penjara selama 3 tahun dan juga mendapatkan denda. Ini adalah langkah penting untuk menegakkan hukum tentang perlindungan hak privasi individu, terus yang kedua adalah kasus yang terjadi di lingkungan terdekat saya, yaitu kasus pembegalan, di mana kasus tersebut saat ini sudah clear, sudah selesai, namun sangat sekali disayangkan pada awal-awal tersebut. Setelah pelaporan ke pihak berwajib, media datang, lalu saya menyayangkan korban pada berita tersebut tidak disensor wajahnya, yang mengakibatkan hal tersebut viral dan menjadi pertanyaan publik mengapa korban tidak disensor. Hal tersebut juga menjadi beban bagi korban mengenai mentalnya, privasinya, dan hal tersebut juga menjadi salah satu contoh pelanggaran privasi, di mana seharusnya seorang jurnalis itu harus melindungi narasumbernya, namun pada berita tersebut narasumber tidak dilindungi privasinya. Namun sangat menjadi pertanyaan publik, seorang korban itu tidak disensor, tapi si pelaku malah disensor. Hal tersebut juga menjadi pertanyaan publik dan menjadi suatu contoh tentang pelanggaran privasi. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali mendayung dua pulau terlampaui. Saya Rahmatika pamit undur diri. Selamat siang dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.